Shalom, perkenalkan nama saya Sartika Panjaitan dengan NIM 21010461 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan, dosen pengampu Grace L.A. Sihombing, M.Com. Melalui video ini, saya akan menjelaskan observasi yang saya lakukan, yaitu tentang permasalahan yang ada di sekolah, yaitu di sekolah SD Negeri 1745556 Sitorang. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan langkah awal mengenal ilmu pengetahuan dan cara bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Pada pendidikan sekolah dasar ini memiliki peran besar sebagai fondasi yang tujuannya menciptakan karakter yang baik sebagai modal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Upaya meningkatkan pendidikan yang baik tentu tidak terlepas dari pendidik dan orang tua. Pendidik dan orang tua berperan penting dalam mendidik anak peserta didik. Peran pendidik dan orang tua yang selalu membina dan memotivasi anak didik sehingga anak didik dapat lebih maju dalam mengembangkan bakatnya dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Sikap rasa ingin tahu yang diperlukan si anak dapat mendorong anak didik lebih tertarik akan pembelajaran ilmu yang baru atau menggali informasi dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pendidik harus mampu melakukan pembelajaran yang semenarik mungkin, seperti penggunaan model strategi pembelajaran yang bervariasi, sehingga anak didik tidak mudah merasa bosan, malas, mengantuk pada saat proses pembelajaran, dan si anak dapat lebih sungguh-sungguh belajar, sehingga menjadi anak didik yang berkualitas, unggul, dan berprestasi. Pada hal ini, saya melakukan penelitian di salah satu sekolah dasar, yaitu di SD Negeri 1745556 Sitorang, untuk mengetahui beberapa permasalahan pendidikan pada sekolah dasar. Saya melakukan observasi di SD Negeri 1745556 Sitorang. B. Pelaksanaan observasi. Pelaksanaan observasi saya lakukan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember tahun 2021 yang berlangsung di SD Negeri 1745556 Sitorang, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Narasumber pada observasi tersebut yaitu Bapak Sahat Lubis sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 1745556 Sitorang. Dan tema observasi adalah permasalahan yang terjadi di sekolah, baik yang dialami oleh siswa-siswi maupun yang dialami oleh guru. C. Rumusan masalah, yaitu apa permasalahan pendidikan yang terjadi di sekolah SD Negeri 1745556 Sitorang. D. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui apa saja permasalahan pendidikan yang terjadi di sekolah tersebut. E. Manfaat penulisan. Manfaat penulisan yaitu agar kita dapat mengetahui beberapa permasalahan pendidikan yang terjadi di sekolah SD Negeri 1745556 Sitorang. Bab 2. Pembahasan. A. Permasalahan pendidikan SD Negeri 1745556 Sitorang. Kepala Sekolah SD Negeri 1745556 Sitorang mengatakan permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Permasalahan pendidikan pada masa COVID-19. Akibat COVID-19 ini, banyak siswa yang menjadi malas dan minat belajar siswa menurun drastis. Sekolah yang biasanya dipenuhi aktivitas pembelajaran menjadi sepi karena diganti dengan pendidikan berbasis internet. Di media sosial, para orang tua dan murid mengeluh dengan mekanisme pembelajaran yang hanya tugas-tugas tanpa adanya feedback dari pendidikan. Keluhan ini bisa menjadi disebabkan karena pendidik tidak terbiasa dengan
metode pembelajaran daring. Pendidik dituntut harus menguasai teknologi, bahkan dengan jaringan internet yang harus memadai sebagai akses mengajar. Begitu juga dengan peserta didik. Belum lagi orang tua yang bukan hanya bertugas mengurus rumah, kini harus menggantikan peran guru menjadi guru kepada anaknya. Kata Bapak Saad Lubis selaku Kepala Sekolah SD Negeri 17456 Sitorang. 2. Permasalahan murid dalam proses belajar mengajar. Masalah pada saat proses pembelajaran terjadi, yaitu kurangnya pada anak didik pada saat guru menjelaskan pembelajaran sedetail mungkin terhadap anak didik. Contohnya, guru memberikan penjelasan kepada anak didik, kemudian di hari berikutnya, si guru menanyakan kepada siswa apa yang telah diajarkan pada hari yang lalu. Anak didik sering menggunakan alasan lupa dan juga pendidik memberikan tugas, tetapi si anak didik tidak mengerjakan di rumah dengan hanya beralasan malas. Para pendidik juga merasa kewalahan dalam pembelajaran ini karena si anak didik memiliki sifat yang cenderung malas untuk belajar di rumah dan malas untuk mengerjakan tugasnya, sehingga si anak didik sulit untuk menguasai pelajaran yang diberikan oleh guru atau pendidik terhadap anak didik. 3. Permasalahan murid dalam peraturan sekolah. Yang dikatakan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 17456 Sitorang, masih banyak siswa yang masih tetap melanggar peraturan yang ada di sekolah, seperti contoh, siswa terlambat datang ke sekolah, dan siswa banyak yang masih tidak menggunakan pakaian rapi atau pakaian lengkap. Seiring berjalannya waktu, siswa dari hari ke hari masih banyak yang terlambat datang ke sekolah. Biasanya sekolah masuk pada pukul 07.30, tetapi banyak siswa yang melanggarnya. Siswa juga banyak yang tidak menggunakan seragam lengkap. Sudah sering diingatkan, tetapi masih selalu dilanggar. Itu salah satu masalah yang paling susah untuk diubah, kata Bapak Saad Lubis. 4. Masalah sosial di sekolah. Masalah sosial di sekolah yaitu 1. Masih ada siswa yang masih membuang sampah dengan sembarangan. 2. Masih ada siswa yang bolos atau keluar pada saat proses pembelajaran terjadi. 5. Permasalahan lingkungan sekolah di masa COVID-19. Akibat COVID-19, lingkungan sekolah SD Negeri 17456 Sitorang sebagian sudah rusak, baik tanaman, tumbuhnya rumput liar yang dapat merusak tanaman. Hal ini dikarenakan tidak adanya lagi gotong royong yang terjadi di sekolah, sebab siswa tidak bisa atau tidak dapat datang ke sekolah untuk mengadakan kegiatan gotong royong karena adanya pandemi atau COVID-19. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, setelah melakukan penelitian dan observasi di SD Negeri 17456 Sitorang, saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut, di mana pada saat situasi COVID-19 ini mengakibatkan proses belajar di sekolah tidak dapat berjalan sebagaimana proses belajar mengajar secara tatap muka atau seperti biasanya. Hal ini terjadi setiap harinya. Pada proses pembelajaran pada saat ini hanya terjadi dengan waktu yang singkat. Para peserta didik hanya diperbolehkan untuk melakukan proses belajar mengajar di sekolah dengan waktu yang sangat singkat, sehingga anak didik tidak dapat menerima atau menyimpan di dalam pikiran mereka apa yang telah disampaikan oleh guru, apa yang telah diberikan kepada mereka, karena tidak banyaknya waktu yang diberikan kepada mereka untuk melakukan proses belajar mengajar. Ada kendala yang dialami oleh guru maupun kepala sekolah. Kendala bagi kepala sekolah dan para guru-guru yaitu
di mana si anak didik menjadi malas untuk belajar dan tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Namun, untuk mengatasi permasalahan ini, kepala sekolah dan para guru-guru memberikan sanksi kepada si anak didik apabila mereka tidak mengerjakan tugas atau mereka malas belajar di sekolah. Guru melakukan ini bukan untuk menakut-nakuti si anak didik atau bahkan untuk menjatuhkan mental si anak didik, tetapi untuk meningkatkan kreativitas anak untuk selalu belajar agar selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru kepada si anak didik. Di sini guru bertujuan baik untuk meningkatkan kreativitas siswa untuk belajar. Bukan hanya itu saja, guru juga bekerja keras untuk memberikan pelajaran yang sangat menarik, semenarik mungkin, bagaimana agar si anak memiliki daya tarik dan tidak merasa bosan ataupun mereka menjadi semangat untuk datang ke sekolah untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Demikianlah video yang dapat saya berikan, penjelasan yang dapat saya berikan tentang observasi yang saya lakukan di sekolah SD Negeri 17455 Sitorang. Pada makalah tersebut, saya menyertakan beberapa foto sekolah atau lambang sekolah yang dapat saya ambil, yang dapat saya foto pada saat saya melakukan observasi. Dan di akhir video ini, saya juga nanti akan menyertakan foto atau lambang sekolah tersebut. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.